selamat sore. Walaupun suasana lagi PPKM ya, kita tetap harus berkreasi gitu ya. Tetap harus membagikan info-info yang terupdate yang ada di Klinik Estetika Dr. Afandi. Kali ini bersama saya Dr. Dewi. Saya Dr. Dewi Pusparini. Saya berpraktek di Klinik Estetika Dr. Afandi, cabang Denpasar, Bali. Kali ini, mungkin udah pada tahu ya, biasanya saya sering live demo untuk advance treatment. Kali ini saya pengen sharing untuk advance treatment filler bibir. Ya, jadi filler bibir yang akan kita bagikan ke Kedah Friends sekalian agar Kedah Friends tahu juga sih, oh ternyata filler bibir itu tuh nggak lebay, jadinya bisa natural, disesuaikan dengan kebutuhan, terus tidak terlalu sakit. Karena sakit itu subjektif ya, mungkin pada beberapa orang ada yang ngerasa nggak sakit, mungkin di pasien satu sakit, pasien satunya nggak terasa sakit, karena itu subjektif. Tapi sebisa mungkin kita selalu memberikan kenyamanan saat tindakan pasiennya gitu. Ini kita atur dulu biar nyaman, pasien nyaman, saya juga nyaman gitu ya. Kalau ada yang mau, halo Dr. Dewi, hai Martia. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya, bisa nanti langsung nanya sambil saya tindakan. Mungkin saya agak cepat tindakannya karena takutnya si pasien kesakitan nanti karena terlalu lama ya anestesinya. Kita biarkan gitu ya. Saya prepare dulu sebelumnya. Saya pakai handscone. Bibir pasien sudah kita anestesi pakai krim, jadi nanti kalau pasiennya nggak nyaman bisa kita tambahkan lagi untuk injeksi anestesinya. Biasanya bibir sih nggak terlalu ini banget sih, karena dalam filler yang kita masukkan ada kandungan untuk lidokainnya gitu. Jadi biasanya kalau sudah disuntikkan sih udah tebel aja dia. Pasiennya udah agak gemeteran, nggak jelas gitu, padahal enggak sih. Senyum. Oh senyum ya. Jadi udah biasa nih pasiennya. Pasiennya sebenarnya bukan pasien sih, bukan pasien, dia sebenarnya perawat. Dia sudah pernah jadi model untuk benang, tarik benang yang double fix, jadi yang dua lengan gitu, double arm. Halo dokter. Hai, Herlina. Hai. Selamat bergabung. Jadi biasanya aku tambahin espek ya untuk di kompres-kompres. Pasiennya udah perintah-perintah mulu ya. Ini sudah kita siapkan. Jadi untuk filler bibir di sini saya punya teknik yang beda lagi. Biasanya sih kalau teknik filler itu kan menggunakan syring yang memang dari si brandnya itu. Kalau saya nggak, saya pindah fillernya ke spide kecil lagi. Dia lebih tajam, lebih kecil dan lebih gampang nanti untuk controlling kayak gitu ya. Dok, ya dari Ristis Shock, Dok, toner sebaiknya di tap-tap atau dibersihin biasa? Toner di tap-tap aja sih biar nggak ini, karena dia kan mengandung sedikit alkohol. Ya, biar nggak iritasi aja kulitmu, tap-tap cukup kok. Mau treatment apa nih, Dok? Filler bibir. Mari kita mulai. Dikasih es dulu, baru nanti tak steril lagi pakai alkohol. Nah, ini kayak gini produknya. Awal-awal kalau saya nggak rasa. Udah nggak rasa. Berasa Dia udah nggak berasa sebenarnya. Jadi kayak gini. Jadi udah kita pindah-pindahkan tadi sebelum treatmentnya dimulai. Sudah kita pindah-pindahkan. Mungkin spide apa ya namanya nih? Spide insulin. Jadi memang saya sengaja beli spide ini untuk proses tindakan-tindakan yang memang seperti ini. Memang katos ya. Lebih tebal ya dibandingin kalau yang kemarin ya Volbella ya. Iya, dia lebih tebal. Kita mulai. Jadi saya analisa dulu bibirnya. Memang dia kan nggak simetris kanan kirinya.
Yang ini dia lebih tebal. Jadi yang sebagian kiri, yang bagian atas, lips atasnya dia lebih tebal. Jadi yang kiri lebih tebal, yang kanan lebih tipis. Jadi mungkin nanti akan saya simetriskan. Jadi prinsip untuk main filler adalah simetris. Kita buat sesimetris mungkin. Apa yang kita lakukan, misalnya di wajah juga kita buat simetris, di bibir juga gitu sama, dagu juga sama gitu. Dan ini bibir yang kanan, dia lebih tipis, volumenya. Jadi akan kita isi sedikit nanti di sebelah kanan, baru nanti disesuaikan di kiri. Yang bawah volumenya lebih kecil, jadi kita akan tebalkan lagi badan dari bibirnya gitu. Manfaat filler bibir apa, Dok? Melembabkan yang pertama, karena filler kan mengandung asam hyaluronat. Dia melembabkan dan memberikan warna alami atau warna natural dari bibir. Aku suka banget filler bibirku sendiri dan aku sering banget, dan kalau nggak salah 4 hari yang lalu saya sudah filler bibir sendiri sih. Jadi kamu mau bibirmu belah apa bibir standar? Standar aja. Nah, kalau misalnya pasien, biasanya dia suka dengan bibirnya dibelah gitu ya. Jadi dibelah tengahnya, itu baru nanti ada tekniknya lain lagi. Tapi kalau dia maunya yang standar, yang natural, ya emang nggak suka yang lebay gitu sih. Kita mulai. Ini kita desinfeksi dulu dengan alkohol. Dok, lotion pemutih itu apa dijamin bisa memutihkan? Mencerahkan sayang. Kira-kira hasilnya berapa bulan? Berapa bulan? Kalau pemakaian lotion pencerah itu biasanya kita sarankan kan nggak tiap hari dulu untuk adaptasi. Biasanya sih progresnya ada pengelupasan, setelah pengelupasan biasanya membaik sebulan 2 bulan lah ya. 4-8 minggu. Oke. Dok, kalau bekas jerawat cara menghilangkan bagusnya pakai apa ya? Bisa dengan peeling, bisa dengan macam-macam sih. Bisa dengan peeling, bisa dengan krim malam, bisa dengan auto roller, bisa dengan PRP. Banyak sih. Tebel banget. Ininya apa namanya? Bahannya agak-agak gini ya, nggak terlalu lembek dia. Sedikit aja udah volumizing banget. Langsung isi dia nih. Kerasa ya? Ada sedikit ceris gitu ya? Nggak terlalu. Sakit nggak, Dok, untuk proses fillernya? Sakit nggak? Aman. Enak. Rasa apa? Strawberry. Sakitnya enggak sih, mungkin pas lagi jarumnya agak masuk ya, kerasa sesuatu masuk gitu ya, aneh aja, kayak ngilu gitu aja, tapi sakit enggak. Kayak ada sesuatu yang masuk aja di bibirnya. Karena kan kita udah anestesi semuanya. Nanti begitu bahan fillernya masuk, ya dia akan semakin bikin nyaman lagi. Ini yang pinggir kita isi. Banyak yang nanya. Kalau filler bibir itu bahannya nggak banyak-banyak amat sih, sebisa mungkin. Kenapa dipukul-pukul, Dok? Oh, itu untuk mengalihkan nyeri. Jadi di sini kita selalu mengajarkan
sis. Dipukul-pukul, bahasanya serem. Jadi memang gini, jadi itu adalah teknik untuk mengalihkan nyeri. Biasanya kalau pasiennya agak nggak nyaman, ketakutan, kita metode pengalihan nyeri itu kita tepuk-tepuk di area lain gitu biasanya. Kalau bibirnya kering, di filler aja mendingan. Kadang-kadang ada pasien yang nanya, dok, mendingan aku filler bibir atau aku apa namanya tuh? Yang sulam. Kalau misalnya mereka pengen nyerahin warna bibirnya, mendingan aku sarankan langsung filler bibir aja. Dia bisa mengisi bibirmu, kemudian sekaligus untuk membuat lembab, volumizing gitu. Ini aku masas ya jadinya. Ditepuk-tepuk, dipukul-pukul. Itu namanya ditepuk-tepuk sih, teknik untuk mengalihkan nyeri. Nanti foto before afternya kita share ya setelah videonya selesai. Jadi yang tadi udah saya bikin video foto before sebelum tindakan, sorry. Jadi kita ngisi di badan bibirnya, di vermilion. Dikit kok, aku nggak mau terlalu lebay ke dia karena dia baru pertama kali di filler bibir. Tapi kadang-kadang ada beberapa pasien yang suka dilebayin gitu sih. Ini dia ujung bibirnya agak gampang iritasi, justru akan kita perbaiki nanti. Ini karena bibir yang kanan dia lebih tipis, aku akan isi sedikit volume di sini. Kalau yang di atas langsung bung gitu, langsung berisi dia tuh. Tipis ya. Tuh langsung bagus banget tuh, padahal baru setengah. Ini baru aku isi yang kanan sama kiri, perbedaannya langsung signifikan ya. Dia langsung warnanya ngepink gitu dia. Jadi aku isi dulu untuk volumenya. Kita cuma mau memperbaiki kesimetrisnya wajahnya sama simetris dagunya, dia udah bagus soalnya, asli udah bagus. Jadi aku paling nambahin aja, negesin aja sekarang bibirnya biar bagus. Dok, kalau bibir kering terus sering diambil kulit keringnya itu bahaya nggak, Dok? Bahaya, robek nanti, jadi luka, borok dia. Kalau bisa jangan diutak-atik kalau kering, dilembapin aja. Kita ada kok krim untuk bibir kering, ada untuk bibir biar hitam, biar nggak merah lagi bibir hitam ya. Iya benar ya. Salah. Krim untuk bibir hitam. Nanti Ada. hasilnya dikasih lihat kan, Dok? Ya, hasilnya kita kasih lihat. Ini jadi kayak aku mengukir mengukir bibirin pasien aja. Jadi aku ukir gimana caranya biar natural.
Sebenarnya kalau misalnya area yang paling sakit untuk tindakan itu hidung. Kalau yang lain-lain enggak sih, masih aman sih. Berapa biayanya, Bu? Biaya tergantung di cabangnya, tergantung mulai 5 jutaan sih, ya. Tergantung bahannya, tergantung brandnya. Kemudian kalau di cabang itu beda-beda soalnya ininya, harganya beda-beda. Mulai 5,5. 5,5 ya, mulai di atas 5,5 ya. Tapi kalau misalnya, nah ini kan memang untuk volume, benar-benar untuk volume. Jadi memang begitu kita isi ya, pasti volumenya langsung bagus gitu. Ada lagi yang untuk lebih ke lembapin juga ada, melembabkan bibir. Jadi dia lebih ke natural aja, sama melembabkan, ngasih warna natural gitu. Ini aku harus tebelin sebelah sini, biar nggak kering. Sorry ya, kering banget soalnya di sini. Jadi kalau misalnya bibirnya kering malah aku isi banyak, karena volume isi filler bibir ini malah melembabkan dia, bantu melembabkan banget. Kalau bibirmu kering, langsung biasanya aku sarankan aja filler aja, pakai yang booster ada. Nggak ada darah sama sekali ya, jadi aman. Kalaupun misalnya berdarah, nggak apa-apa, nggak usah takut, karena hilang sendiri nanti kalau ada lebam. 2 minggu aja normalnya dia akan hilang. Ini kenapa aku kayak massage ringan, biar dia langsung nyampur aja, biar nggak gini padat-padat gitu. Kerasa beda ya? Apa? Masih tebal. Masih tebal? Berarti anestesinya masih bagus ya? Pas tusuk jarum aja. Pas tusuk jarum aja ngerasain. Paling nanti mau bikin dia bibirnya agak megentol di tengah itu. Itu aku paling suka banget, membuat proses jadi bibirnya di tengah kayak ada, kayak apa sih? Kayak aku nanti tak diliatin bibirku ya. Ini sebenarnya tindakan yang paling agak nggak nyaman sih di sini. Yang bawah aman. Mau tahu kan? Sedikit aja kok tak isi. Jadi kalau misalnya pakai filler bibir, pakai spike insulin ini dia apa namanya, ditarik secara retro, jadi diisinya tuh sampai ke atas, tapi natural gitu, kayak gitu. Dan beberapa pasien sukanya kalau kamu diem mingkem kayak gitu, apa sih, mulutmu lagi ngatup itu dia kayak ada bentol di tengah gitu. Jadi banyak yang suka sih kalau metodenya digituin. Ini kanan kirinya udah sama, tadi soalnya nggak simetris ya. Oke, mungkin sampai tambahin lagi sedikit ya. Soalnya nanti kalau yang kiri ditambah, ya kanan kehilangan lagi dia. Tahu tak? Ada aja dia pasien. Ada aja dia mengurangi grogi. Udah. Masih rasa tajam kan jarumnya? Tajam banget soalnya. Saya pilih pakai spike insulin ini ganti karena dia tajam banget ujungnya, dan jarumnya kecil, jadi pasien nyaman. Sorry. Nanti kalau udah produknya masuk aman dah.
Kalau di luar negeri sukanya itu yang Russian. Russian itu yang dia tuh bibirnya tebal banget. Terus kemudian kalau kita pakai yang insulin spike itu, dia dosisnya kecil-kecil masuknya. Jadi tidak akan overdose. Lain. Kamu nggak konsentrasinya malah kamu lain. Gitu. Oke, udah sama. Ini baru sama bibirnya. Sekarang sebelah sana. Apa itu? Nggak bisa ya? Ini dia tuh bibirnya sensitif banget sampai ganti-ganti ini ya, pasta gigi ya. Dia tuh sangat sensitif, jadi bibirnya terlalu kering, kadang di ujung-ujungnya tuh sering sampai luka-luka, sampai makanya dia tak sarannya juga injeksi vitamin C-nya jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak, sekali masuk dikit aja dosisnya. Karena kalau dia injeksi vitamin C terlalu banyak langsung perih dia kulitnya. Malah hipervitaminosis. Dok, saya mau tanya. Ya. Kalau jerawat nggak sembuh-sembuh, gimana cara ngatasinnya? Saya pernah di peeling itu perih banget dan di facial dipencet sakit. Biasanya sih produk dibantu juga untuk ngontrol, kemudian ada obat minum. Jadi biasanya kan kamu ditanyain juga nih keluhanmu, terus kemudian ada alergi nggak sama obat-obatan, kemudian makanan, dievaluasi juga nih. Lifestyle-nya juga harus diperbaiki. Kalau kamu tipenya suka begadang, makanannya suka manis-manis, lifestyle nggak sehat, ya suka rebahan, mandi pagi jarang, ya sudah. Tidak akan pernah bisa hilang itu jerawat gitu, walaupun udah pernah di facial, di peeling segala macam. Karena apa? Lifestyle-mu tidak kamu perbaiki. Jadi memang harus holistik. Jadi semua harus kita evaluasi. Ya. Mami Valentino. Halo dok. Hai. Kita masih sibuk dengan jarum. Yuk, kalau ada yang pengen nyoba. Facial di klinik estetika sini apakah untuk komedo akan dipencet-pencet ya dok? Iya, tergantung. Kalau kamu mau bisa dipencet. Kalau misalnya kamu nggak suka dipencet, ada treatment yang lain, cuman peeling aja bisa tanpa facial, jadi tidak perlu dipencet. Ada BLA, bisa coba. BLA itu serumnya cepet banget loh untuk bikin jerawatnya kering. Coba aja. Banyak yang pasien-pasien yang ini mencoba BLA, dia lumayan kok jerawatnya, mau mengering kok hari besoknya. Terus, saya trauma dipencet-pencet karena sakit. Jangan trauma. Di sini sakit tapi bersihkan, ya nggak sih? Kalau trauma nanti nggak sembuh. Kalau kadang-kadang jerawat-jerawat yang besar-besar ya jangan dipencet-pencet dulu. Disuntik aja injeksi jerawat. Diobatin, terus kemudian minum obat. Kalau misalnya dengan minum obat dikontrol 2 minggu, kalau misalnya memang tidak ada perbaikan, baru kita kasih yang lebih tinggi lagi dosisnya gitu. Evaluasi kontrol. Sama satu lagi yang aku bilang tadi, lifestyle-mu harus diperbaiki. Ya, kalau lifestyle tidak diperbaiki, percuma. Tindakan yang kita berikan cuma ngontrol, tapi kamu penyebab utamanya tidak mau dikontrol. BLA itu enggak dipencet ya dok? Enggak. Berapaan ya dok? BLA berapa sih? Kalau di sini 700 ya. Kalau di sini 700. Kalau di cabang lain aku tidak terlalu tahu pasti harganya biar nggak salah ya. Kira-kira segituan lah ya. Terus tidak ada proses dipencet. Jadi dia ada serum yang diaplikasikan di wajah, di kulit. Kemudian pakai mikro di suction kayak gitu. Tidak ada proses pemencetan. Kemudian ada banyak alat yang bekerja di situ gitu. Jadi nggak usah takut. Even dipencet juga nggak apa-apa. Kemudian ditambah aja dengan injeksi akne,
Atau kalau misalnya mau sekalian aja treatment yang langsung bagus, PRP bagus juga dia untuk kontrol jerawat. Sekalian diinjeksi akne. Kalau aku biasanya serum plasmanya tak suntikin di jerawat yang meradang sih. Membaik sih biasanya. Atau kalau enggak biasanya aku tak follow derm. Kalau di sini ada proses namanya follow derm. Ini aku hancurkan lagi biar dia larut. Sama ya udah ya. Ya. Ntar ini deh. Oh, udah. Ya. Sama ya, kanan kirinya udah, tinggal yang ujung sih. Langsung ngeping. Ngeping. Nanti mungkin agak kering selama 1-2 hari, setelah itu langsung lembab banget. Pas masuk doang ya, nggak nyaman ya? Udah. Biar nggak terlalu sering kering di sini. Buka banget. Oke. Aku mau isi yang di sini, soalnya dia sering iritasi. Dok, dia yang nanya. Miss_4 mengecilkan bibir treatmentnya apa ya, Dok? Lah. Kenapa bibirnya mau dikecilin? Jadi sebenarnya gini, filler itu contouring filler. Kalau aku gini, pasienku punya bibir tebal nih. Nah, aku perbaiki dengan filler malah, bukan untuk ditebelin, tapi dikontur, diperbaiki. Jadi komposisinya, simetrikalnya itu aku perbaiki dengan si filler. Nah, dia nggak ngerasa menebal bibirnya, tapi ngerasa membaik, agak bukan menipis ya. Jadi dia lebih ke natural jatuhnya setelah itu bibirnya, gitu. Jadi contouring filler dengan contouring bibir dengan filler itu sebenarnya nggak menebalkan, bukan fokus hanya untuk menebalkan. Tergantung kamu pakai produknya, kemudian tujuannya, kemudian isinya seberapa banyak, terus kamu mau perbaiki simetris asimetrisnya. Nah, itu beda lagi jatuhnya. Kalau kamu misalnya untuk mengisi bibir dengan contouring filler, ya hasilnya dia akan natural. Lupa. Hasilnya akan natural gitu. Hasilnya akan natural banget, tidak terlalu tebal. Kita di sini, aku sekarang isi di sini ya. Cuman masuk dong. Lifestyle diperbaikinya harus seperti apa ya, Dok? Tergantung kamu suka begadang nggak, kurangin. Suka minum air putih nggak, perbanyak. Kemudian jangan suka minum yang manis-manis kayak boba. Terus instan kurangin, perbanyak makan sayur. Terus kemudian olahraga, sering cuci muka, begitu bangun langsung mandi. Banyak sih. Sama kayak anakku, aku juga punya anak ABG nih ya, 14 tahun. Ya udah tiap hari aku ya cerewet. Karena apa? Perbaiki lifestyle-nya, karena dia juga jerawat. Biasanya usia-usia segitu kan jerawat tuh. Jerawat puber tuh ya. Ya udah tiap hari tuh aku suruh. Begitu bangun langsung mandi, perbaiki wajahnya. Enggak usah takut, gini loh. Kalaupun misalnya kita juga nggak bisa tahu kan pasien-pasien mana yang positif atau dia reaktif or something gitu kan. Kita sudah memakai prokes yang ketat. Kamu dari awal misalnya kamu ada gejala demam, begitu dicek demam dia di bagian penerimaan, di bagian penerimaan ya nggak dikasih masuk kalau suhumu tinggi.
Kemudian apa namanya? Apalagi Yun, begitu masuk juga nanti ada air purifier di ruangan kita, terus ruangan kita juga kita steril, kita pakai sinar UV light-nya, UVC light-nya, jadi nggak usah takut. Kita juga pakai prokes yang ketat gitu loh. Aku ngerawat kamu juga pakai prokes gitu. Terus kita juga semua udah divaksin sayang, jadi nggak usah takut. Yuk, takkan ini lagi kompres yang ujung sini deh, biar bibirnya tidak jedir yang pinggir atas. Mengecilkan bibir, treatment. Ayo kita filler, nanti aku perbaiki. Jadi kamu akan suka dengan bibirmu, walaupun bibirmu tebal, aku perbaiki konturnya. Ya, itu yang akan membuat kamu ngerasa, oh bibirku tebal tapi bisa di filler ya gitu. Ya bisa. Pinknya karena bengkak. Ngeri ya, jadi bagus loh. Jadi nggak ada yang jedir lagi. Tadi bibirnya kan agak masuk gitu kan. Oke, lagi sekali aja. Oh, punya tetes. Masa sih? Beneran? Enggak ya. Mau. Kayak di mana nih bibirku gitu ya. Kayak orang mau netes aja itu. Gitu. Bibirnya dia tuh agak apa sih kalau bilang kita jungkir, gimana sih? Apa sih kalau jungkir itu dia bibirnya sudutnya itu nggak terbuka gini loh, agak menutup gini. Oh, jatuh. Agak jatuh, ngelipet banget. Jadi aku perbaiki dengan filler. Jadi biar dia tuh tidak terlalu ngelipet banget sekarang bibirnya. Oke, sekarang kita kasih ujungnya. Bawahnya bagus banget ya, ngeping gitu. Ganti jarum dong. Nggak bisa ganti jarum, Bu. Kan satu harus habis, Bu. Jarumnya nggak tajam tah. Tajam ya, Bu. Cuman aku yang memang harus hati-hati nyuntiknya. Sebentar. Kanan kiri udah sama nggak sih? Ya. Kamu lihat dari depannya. Tadi kan dia lebih tebalan yang kanan. Nah ya. Yang mana? Yang ini, yang ini. Oh ya. Sini ya. Oh ya, kosong ya. Jamuran. Jarinya. Iya, biasa gitu. Basah-basah itu biasanya. Kamu mumpung dia lagi kayak gitu, kamu apain dia? Nggak bakal dia protes dia. Sekarang udah saatnya. Bagus, Nak. Sini, Pak. Silahkan. Aman. Keren banget loh bibirmu, Dik. Ini agak sakit ya. Belum. Dari Rahmawati Intan 8. Cara pesan gimana ya? Pesan apa? Pesan apa sayang? Pesan produk. Di mana? Kamu di mana? Kalau menurutku sih kamu bisa pembelanjaan online bisa. Jadi pakai websitenya Estetika atau ya www.estetika.com. Atau kalau misalnya mau langsung ke kantor ke klinik estetika yang ada di kotamu gitu. Kamu dari mana asalnya?
Ya di sana nanti terdekat ada kok pasti. Dari Mal Shop ID. Untuk menghilangkan jerawat, baiknya perawatan apa, Dok? Apa, Kak? Jerawat banyak, dari facial, kemudian peeling ada, PRP, roller ada, kemudian apalagi Voluderm bisa ya. Kemudian pakai produk lengkap, kemudian ada obat minum antibiotik yang disarankan sama anti radang, sama konsultasi untuk perbaiki lifestyle. Itu yang penting. Cuma nanti kalau kita sudah kasih perawatan yang bagus, kamu ternyata di rumahnya masih males ngerawat wajah, nggak pakai produk rutin, terus kemudian suka begadang, main ngegame main gadget sampai malam-malam nggak tidur, ya itu yang rusak wajahmu. Iya. Dahmawati Intan 8. Mm-mm. Oh iya, krim, sabun dan lain-lain, apa harganya naik tidak ya? Naik nggak ada sih, belum sampai saat ini belum ada berita kenaikan. Nggak ada naik sayang. Nggak ada, masih sama harganya. Soalnya dia nggak ada komplain apa terus dia begitu dimasuk-masukin santai gitu ya. Yang di sini udah terasa, yang di atas. Ya atas paling terasa. jadi bisa diperhitung ini ya, di filler bibir itu terasa bangetnya yang bagian atas ya. Kalau bagian bawah nggak terlalu lah ya, yang standar-standar aja. Terasa banget di atas, memang iya. Jadi kalau filler bibir tindakannya yang paling terasa banget tuh di atas. Sebentar ya Bu. Oke. Susahnya ya kalau pakai. Dari Mal Shop ID. Apakah di klinik estetika bisa perawatan saja tanpa harus membeli produk? Kalau bisa sekalian beli produk, ngapain kamu pakai produk yang lain? Kalau misalnya kamu dengan satu pengontrolan dokter gitu ya, sekalian aja kamu dikontrol dokternya, produknya sekalian evaluasi daripada pakai produk lain. Kita langsung pakai produk dari sini, jadi langsung kita evaluasi semuanya gitu. Kalau aku sarankan sih langsung. Oh, enggak kok, kalau udah masuk itu enggak terlalu deh. Kalau maunya perawatan saja nggak bisa berarti ya? Bisa dong. Bisa banget kok. Tidak ada yang menolakmu untuk perawatan. Bisa banget, bisa. Sekarang yang bawah. Gitu aja udah full ya? Berapa tadi, 0,3 ya? Nggak banyak isinya, karena kita memang tidak terlalu gini, cuman kontur aja mainnya ya. Kalau dia memang kita mau volumizing, baru banyak yang akan kita isi. Kok keren ya? Kok keren ya? Bisa dong. Coba. Keren banget, langsung lembab dia. Oh, kanan kirinya udah sama. Ya. Jadi tadi yang kanan sama kiri, tinggian yang kanan. Tinggian yang kiri, tebelan yang kiri. Sekarang sudah tebalnya sama.
antara kanan dan kiri, yang atas bagian atas, kemudian bibir bawahnya itu tadi lebih tipis. Formulasinya yang untuk gampang, sebenarnya ada perhitungannya segala macam ya kalau untuk atas dan bawah. Untuk lebih gampangnya biasanya sih 2/3 gitu. Jadi yang dua bagian dari bibir yang atas, 3 bagian yang bibir bawah. Jadi bibir bawah harus lebih tebal komposisi untuk badan bibirnya ya. Jadi tebal bibirnya. Kayak gitu. Keren banget loh. Lebih berisi dia. Bentar aku lihat dulu. Ini kurang dikit. Ya, yang ini kurang dikit ya. Yang sini. Hah? Nih ya. Halo. Udah nggak kerasa orang, kamu udah anestesi nih. Nah, kamu kalau senyum badan bibirnya kelihatan. Yang sini lebih berisi, sini kurang dikit. Gitu. Udah habisin aja dah dong. Dia udah habisin dah sekarang. Enggak dibohongin malah ini kamu sing sakit sih. Ini baru pas banget. Kalau ada yang takut misalnya, dok, dok ini apa namanya, kalau pasiennya itu buka mulutnya. Kalau filler bibirnya, coba tak giniin, apa namanya, bikin tebel, nyala aneh, udah kayak lebay gitu, enggak, tergantung. Makanya aku bilang, kalau aku lebih main ke contouring, jadi contouring itu memperbaiki bentuknya sampai dia tercapai hasil natural dan sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan gitu. Misalnya bibir yang atasnya tebel banget, ya kayak bibirku tuh atasnya tebal, bawahnya agak lebih tipis gitu ya. Nah itu perbandingannya aku buat 2/3, jadi keperbaiki komposisinya. Buka lagi mulut yang atas, keperbaiki ya. Bisa dilihat, silahkan. Ini bibir setelah kita filler, belum dikasih antibiotik dulu, kayak gini, nggak bengkak ya? Bengkak nggak sih? Kamu rasa bengkak nggak? Enggak. Jadi kayak gini natural. Bibirnya aslinya mungkin agak tipis. Ini sekarang kasih antibiotik dulu. Bibirnya dia agak tipis tadi yang bawah, sekarang lebih volumizing, tapi natural gitu. Tergantung kitanya, tergantung pasiennya. Kalau mau ditebelin, aku tebelin. Kalau aku tipenya langsung suka tebel kalau untuk diriku sendiri gitu. Langsung pink loh warna bibirnya. Di depan nggak sih? Bisa dilihat ya. Wait. Nah ini. Bagus ya? Gimana rasanya? Kelihatan bagus ya, Ndi? Nah, tadi bibir yang atas sama yang bawah kelihatan nggak sih? Kelihatan. Malah kelihatan pakai lampu apa tidak kelihatan? Gini aja ya. Nah, jadi dia tadi bibir yang atas sama bawah berbeda komposisinya. Jadi bibirnya dia yang bawah lebih tipis. Oke, bisa dilihat ya. Bibir yang bawah dia lebih tipis. Thank you, Yun. Langsung kabur. Bibir yang bawahnya dia lebih tipis, kemudian bibir yang atas lebih tebal. Nah, kanan kirinya, bibir yang kanan dia lebih tipis volumenya dibandingin yang kiri. Nah, aku perbaiki tuh, aku samain sekarang lebih simetris, bisa kamu lihat ya. Nanti akan aku share foto before afternya.
Terus kemudian dia nggak mau yang lebay. Biasanya sih aku sampai aku bentuk sini segala macam, aku bentuk lukis lah ya. Dia maunya yang natural, oke aku bikin natural. Biasanya aku bentuk ininya jadi lebih bergaris gitu. Tergantung nanti. Nah yang jelas sih kayak gini. Nanti ini mungkin akan bengkak 1 harian lah ya, mungkin kayak lebay gitu loh bengkaknya. Cuman yang bengkak yang standar. Nah langsung pink ya. Tadi kan agak coklat gitu warnanya ya. Ini langsung pink. Jadi langsung bereaksi lembabnya. Dia sering iritasi di sudut bibir, tadi tak isi juga di situ. Jadi sudut bibirnya nanti nggak gampang iritasi lagi karena sudah lembab. Terus aku isi di bagian tengah ya, di ini bagian tengah ini aku suka banget isinya. Jadi kalau kamu mulutnya mengatup itu jadi dia kayak seksi banget tuh si bibirnya, kayak jadi ditutup mulutnya dulu. Nah, jadi kayak ada volume sedikit di tengah. Gitu. Jadi emang kayak gitu. Bibir yang bawah, kamu bisa lihat ya. Dia lebih tebal sekarang. Gitu. Nanti aku share before afternya. Oke. Sudah, Bu? Aman? Oke. Jangan pakai lipstick dulu ya. Hari ini sama besok sih. Udah nggak perlu lipstick kan sih kalau perlu. Udah bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin nanti saya akan minggu depan kalau ada ininya ya, bahannya itu akan mau share yang eyebrow lift mungkin atau kapan lah ya. Dia udah stres ya, siapa yang jadi korban gitu. Maksudnya kamu bisa kelihatan. Bisa mungkin nanti saya akan share yang eyebrow lift. Jadi teknik menaikkan eyebrow atau alis atau kelopak mata atas. Ada banyak teknik, bisa dengan botox, dengan tanam benang ya, tanam benang yang menggunakan monothread. Jadi kemungkinan besar si Yun yang akan jadikan korban. Kelopak matanya aku tarik, sama aku isi bagian temporal. Jadi bagian temporal yang kosong itu bisa diisi dengan benang mono. Biasanya untuk usia-usia masih muda itu akan aku isi dan naikin alisnya. Jadi eyebrow liftnya akan kita bentuk. Iya, kamu kan udah kemarin botok. Kamu enggak, kamu salmon kan kemarin. Oh muda, oh ya muda. Dia kan hamil, Bu. Nggak boleh. Kasihan, sakit, gila. Gitu ya. Oke, kalau kamu mau nanyain misalnya, Dok, minggu depan mau treatment ini deh, yang di live-in, Dok mau ini deh, yang di live-in. Boleh, kamu bisa tulis aja, add komennya. Tanya-tanya aja, nanti akan dibalas sama adminnya. Tetap ingat stay safe, kemudian hindari kerumunan, tetap pakai prokes yang ketat ya, karena sekarang lagi merebak. Kalau misalnya kamu belum vaksin, segeralah vaksin. Kalau sudah tercapai 70% dari penduduk, aman kok, pasti herd immunity akan tercapai, jadi kita aman gitu. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, hindari kerumunan, tetap sehat, jaga imun ya. Bye bye.